Selamat siang, kami dari kelompok 4 kelas 12 MIPA 7 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang teks editorial. Perkenalkan, nama saya Nyoman Sari Juniari, absen 15. Saya Putri Anita Larasati, absen 20. Saya Rifdatul Limda Sansari, absen 31. Saya Rina Komala, absen 32. Saya Rosa Iftitah Huzana, absen 33. Materi pertama akan disampaikan oleh Rifdatul Imtiaz Ansari. Materi kedua akan disampaikan oleh Rina Komala. Materi ketiga akan disampaikan oleh Putri Anindita Larasati. Materi keempat akan disampaikan oleh Rosa Iftitah Huzana, saya sendiri. Dan materi kelima akan disampaikan oleh Nyoman Sari Juniari. Materi pertama adalah pengertian teks editorial. Istilah editorial atau tajuk rencana dalam KBBI adalah artikel dalam surat kabar atau majalah yang mengungkapkan pendirian editor tersebut mengenai beberapa pokok masalah. Dengan kata lain, editorial atau tajuk rencana adalah pendapat dan sikap resmi suatu media sebagai institusi penerbitan terhadap persoalan aktual, fenomenal, atau kontroversial yang berkembang dalam masyarakat. Penulisan editorial dimaksudkan untuk membujuk opini publik, mempromosikan pemikiran kritis, dan kadang-kadang menyebabkan orang-orang bertindak atas suatu isu. Pada intinya, editorial merupakan berita dogmatis. Struktur teks editorial dibagi menjadi 3. Yang pertama tesis, yang kedua argumentasi, dan yang ketiga penegasan. Yang pertama saya akan menjelaskan tesis. Tesis adalah pengenalan isu, merupakan bagian pendahuluan teks editorial. Fungsinya adalah mengenalkan isu atau permasalahan yang akan dibahas dalam bagian berikutnya. Pada bagian pengenalan isu disajikan peristiwa personal aktual, fenomenal, dan kontroversial. Yang kedua, argumentasi. Argumentasi dalam teks editorial disebut juga sebagai penyampaian pendapat. Bagian ini merupakan bagian pembahasan yang berisi tanggapan redaksi terhadap isu yang sudah diperkenalkan sebelumnya. Dan yang ketiga, penegasan. Penegasan dalam teks editorial berupa simpulan, saran, atau rekomendasi. Di dalam juga terselip harapan redaksi kepada para pihak terkait dalam menghadapi atau mengatasi persoalan yang terjadi di dalam isu tersebut. Kaidah kebahasaan teks editorial dibagi menjadi 4. Yang pertama, menggunakan kalimat retoris. Kaidah kebahasaan teks editorial yang pertama adalah penggunaan kalimat yang sifatnya retoris. Kalimat retoris merupakan kalimat tanya yang biasanya tidak ditujukan untuk mendapatkan jawaban. Contohnya, benarkah pemerintah sudah memperhatikan kesejahteraan rakyat? Pertanyaan retoris digunakan untuk mempengaruhi pembaca agar terteguh untuk memikirkan terhadap isu yang dibahas. Yang kedua, menggunakan kata populer. Dalam menulis teks atau artikel editorial, sebaliknya menggunakan kata-kata populer, yaitu kata-kata yang mudah dipahami oleh banyak orang. Contoh, sejumlah pemerintah daerah dengan keras menolak beras impor dengan alasan pasukan beras lokal tetap aman. Yang ketiga, menggunakan kata ganti penunjuk. Kaidah kebahasaan teks editorial selanjutnya adalah penggunaan kata ganti untuk menunjukkan waktu, tempat, peristiwa, atau hal yang menjadi fokus utama ulasan. Contohnya, kata-kata seperti itu, tersebut, dan sebagainya. Yang terakhir, menggunakan kalimat konjungsi. Konjungsi adalah kata atau ungkapan yang menghubungkan dua satuan bahasa yang sederajat. Kata konjungsi tersebut menghubungkan antara kata dengan kata, frasa dengan frasa, klausa dan klausa, atau kalimat dengan kalimat. Materi selanjutnya yaitu menyusun teks editorial. Teks editorial ditulis oleh redaksi surat kabar. Oleh karena itu, teks editorial merupakan produk jurnalistik. Seperti halnya produk jurnalistik, teks editorial ditulis seperti artikel. Di dalam teks editorial, unsur analisis harus menonjol. Penulis harus mengutamakan penulisan masalah atau topik yang sedang hangat terjadi diperbincangkan. Teks editorial atau tajuk rencana tersebut diharapkan dapat dijadikan acuan pemecahan masalah oleh pihak-pihak terlibat dalam permasalahan yang disorot. Berikut langkah-langkah menyusun teks editorial. Yang pertama, mengambil topik atau masalah penting yang memiliki sudut pandang berita, terkini dan menarik perhatian pembaca. Yang kedua, mengumpulkan informasi dan fakta, meliputi laporan objektif dan melakukan riset. Yang ketiga, menganalisis masalah yang telah diangkat. Yang keempat, memberikan solusi yang realistis terhadap masalah
di luar pengetahuan umum. Dan yang kelima, menulis kurang lebih 500 kata dengan menggunakan kata kerja dan tidak menggunakan kata ganti saya. Penyuntingan teks editorial. Saat menyusun teks editorial, Anda harus menggunakan bahasa yang baik dan benar. Untuk mengetahui teks editorial yang Anda tulis sudah baik dan benar, Anda perlu melakukan penyuntingan. Penyuntingan terhadap teks editorial dilakukan setelah teks editorial selesai ditulis unsur-unsur penting yang perlu diperhatikan pada saat melakukan kegiatan penyuntingan. Teks editorial sebagai berikut. Yang pertama, ketepatan penulisan huruf, kata, lembaga, bilangan, serta ketepatan tanda baca. Yang kedua, ketepatan penggunaan kata-kata untuk mengungkapkan suatu maksud sesuai dengan situasi dan kondisi. Yang ketiga, keefektifan kalimat untuk mewakili gagasan suatu perasaan penulisan yang ingin disampaikan kepada pembaca. Yang keempat, struktur kalimat setidaknya harus menggunakan unsur S sampai P. Akan tetapi dalam unsur tertentu dapat digunakan kalimat tidak lengkap. Yang kelima, kepaduan paragraf yang terdiri atas gagasan yang utuh dan paparan paragraf yang lengkap. 3. Sekian pembahasan dari teks editorial. Kami kelompok 4 pamit undur diri. Sekian, terima kasih. Dadah.